LGBT bahaya atau tidak? Jadi kalau FPI menolak kedatangan Coldplay sebagai ikon LGBT dunia, jawab yang kompak, bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Siap bersatu, siap jaga persatuan, siap bela Allah, siap bela Rasul, siap bela Al-Quran, siap bela Indonesia, siap bela NKRI. Takbir! Dalam Al-Quran Allah berfirman, Inna dina indallahil, sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah, yang diridhoi oleh Allah, hanya agama Islam. Selain orang Islam mengatakan agama mereka yang benar, urusan mereka. Kita nggak usah pusing. Kalau kata orang Kristen bilang Kristen yang benar, selain Kristen tidak benar, urusan mereka. Lakum dinukum, kurang kompak. Lakum dinukum. Orang Hindu mengatakan Hindu yang benar, selain Hindu tidak benar, urusan mereka, saudara. Orang Buddha mengatakan Buddha yang benar, selain Buddha tidak benar, urusan mereka. Kung Honcu mengatakan Kung Honcu yang benar, selain Kung Honcu tidak benar, itu urusan mereka. Begitu pula keyakinan kita bahwa Islam merupakan agama satu-satunya yang benar, yang diterima di sisi Allah. Alhamdulillah. Jawab yang kompak, agama yang diterima di sisi Allah agama apa? Islam. Yang diridhoi oleh Allah agama apa? Islam. Yakin? Jawab yang kompak, saya mau tanya, semua agama sama atau beda? Kurang kompak, sama atau beda? Islam, Kristen, dari nama sama atau beda? Cara ibadahnya, tempat ibadahnya, kitab sucinya, berarti sama atau beda? Beda, nggak ada agama yang sama. Betul apa betul? Agama yang diterima oleh Allah hanya agama. Lihat dalam ayat lain, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kata Allah, barang siapa yang memeluk agama selain agama Islam, maka agama itu ditolak oleh Allah dan kelak di akhirat menjadi orang-orang yang merugi. Jelas apa jelas? Terus bagaimana Ustaz? Di Indonesia ini banyak agama. Apakah kita harus mempertahankan agama kita yang benar, lalu kita nggak boleh bergaul dengan mereka? Enggak begitu. Urusan muamalah, kita boleh berteman, bergaul dengan non-Islam. Jelas apa jelas? Saya mau tanya, jawab yang kompak. Kita dagang, bisnis sama non-Islam, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Kita nih anak-anak Islam misalkan sekolah, di sekolahannya non-Islam, boleh atau tidak? Kita kerja sama, kerja bakti, gotong royong sama non-muslim. Jawab yang kompak, boleh atau tidak? Boleh. Itu urusan muamalah, urusan pergaulan, saudara. Bahkan bicara toleransi dalam Islam tegas. Gak boleh kita menghina agama lain. Kita gak boleh menghina Tuhan orang lain. Lihat dalam Al-Quran, Allah berfirman, apa kata Allah? Allah menyatakan, wala tasubul ladina yad'una min dunillah. Jangan sekali-kali kalian menghina Tuhan orang lain. Gak boleh menghina agama lain. Gak boleh. Kenapa? Ketika kita hina Tuhan mereka, fayasubullah, nanti mereka akan hina Allah. Jawab yang kompak semuanya. Kalau Allah dihina, marah atau tidak? Marah atau tidak? Ridho atau tidak? Kalau Allah nggak ridho dihina, maka jangan hina Tuhan orang lain. Nanti mereka akan hina Allah. Jawab yang kompak, ajaran Islam indah atau tidak? Mulia atau tidak? Nggak cukup sampai di situ. Mengganggu fisik tanpa alasan yang dibenarkan pun haram. Nggak boleh tetangga kita non-muslim. Wah, ini orang kafir, bunuh. Nggak boleh. Lihat dalam hadis, apa kata Nabi? Man adza ziniyan faqad adani wa ana khosomtuhu yaumal qiyamah. Kata Nabi, barang siapa di antara umatku yang menyakiti kafir dimi, orang kafir yang baik, kafir dimi itu saudara, yang nggak merangin umat Islam, yang mau kerja sama dengan umat Islam, siapa dia yang menyakiti kafir dimi dari umatku? Wa ana khosmuh, kata Nabi, aku akan jadi musuhnya. Khosomtuhu yaumal qiyamah, nanti di kiamat dia akan menjadi musuhku. Masya Allah.
Jawab yang kompak, jawab semuanya. Ajaran Islam bagus atau tidak? Mulia atau tidak? Indah atau tidak? Makanya di Indonesia karena mayoritas umat Islam yang ajaran toleransinya luar biasa, gak ada non muslim dibunuhin tiap hari di Indonesia. Betul apa betul? Orang Kristen di Indonesia ke gereja aman atau tidak? Orang Buddha ke kelenteng aman atau tidak? Aman, gak ada. Kenapa? Karena ajaran Islam indah dan mulia. Tapi coba lihat di India saat ini. Di India mayoritas Hindu. Hindunya Hindu ekstrim, saudara. Saya nggak cerita latar belakang sejarahnya. Tapi ini toleransi yang kita bicarakan. Kemarin ini dua muslimah nih, dua nih, ditelanjangin, diarak-arak, diperkosa rame-rame sampai mati. Yang terakhir sekarang ini yang terkini, masjid dibakar, imam masjidnya dibunuh. Mayoritas Hindu. Mayoritas Islam aman, tertib. Betul apa betul? Kenapa? Karena Islam ajarannya mulia. Jangan kata membunuh, menghina aja nggak boleh, saudara. Jawab yang kompak semuanya. Islam indah atau tidak? Mulia atau tidak? Berkah atau tidak? Itulah ayatnya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil. Ya Allah. Bapak Ibu yang saya cinta, bela Islam hukumnya wajib bagi umat Islam. Jelas apa jelas? Singkat saja, apanya Ustadz yang dibela dalam Islam itu? Ajarannya. Ajaran Islam itu terbagi berapa? Yang inti terbagi 3. Yang pertama akidah. Yang pertama apa? Orang kompak. Yang pertama apa? Yang kedua syariat. Yang kedua apa? Yang ketiga akhlak. Yang ketiga apa? Ini 3 hal yang tidak bisa dipisahkan, saudara. Jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Ada akidah, ada syariat, ada akhlak. Yang pertama akidah. Saya mau tanya, jawab semuanya. Jujur, di Indonesia aliran sesat ada apa banyak? Pemikiran yang menyesatkan ada apa banyak? Nih, yang terkini, yang barusan ditahan kemarin, kita kasih apresiasi kepada pihak kepolisian. Alhamdulillah, yaitu pimpinan Pondok Pesantren Az-Zaitun, yaitu Panji Gumilang apa Gumilang? Panji Gumilang, akhirnya ditahan. Saya nggak mau bahas pencucian uangnya, saya nggak mau bahas NII KW-nya. Yang ingin saya sampaikan pemikiran sesatnya. Ustadz, itu bagaimana kalau adzan muadzinnya menghadap ke jamaah? Itu dalam fikih makruh. Tapi kalau jadi doktrin bid'ah dolalah. Ustadz, bagaimana kalau sholat dicampur aduk? Haram. Kita nggak boleh bilang dia aliran sesat atau apalagi murtad, nggak boleh. Cukup di kalimat haram. Makanya kita klasifikasi ajarannya Panji Gumilang itu ada yang masuk ke bab khilafiyah, ada yang masuk ke bab inhiraf, yaitu penyimpangan. Yang penyimpangan cuma satu, yang akhirnya dia masuk penjara. Apa dia bilang? Gak usah ngafalin Al-Quran. Al-Quran gak perlu dihafalin. Karena Al-Quran itu bukan firman Allah, tapi ucapan Muhammad. Saya mau tanya, jawab yang kompak, sesat atau tidak? Kurang kompak, sesat atau tidak? Hei, jawab yang kompak, ini akidah. Al-Quran wahyu Allah, yakin atau tidak? Al-Quran firman Allah, yakin atau tidak? Betul. Takbir. Wa ma yaqtiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang diucapkan Nabi bukan dari hawa nafsu, melainkan wahyu dari Allah. Makanya dalam Al-Quran, Pak Bu, surat Al-Baqarah itu di awal udah dikasih penjelasan ketegasan oleh Allah. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi. La raiba fihi. Jangan ragu dengan Al-Quran. Masya Allah. Karena nanti kalian akan menemui orang-orang yang ingin menghancurkan akidah kita agar ragu terhadap Al-Quran. Nih, salah satunya Panji Gumilang. Al-Quran dibilang ucapan Muhammad, dibilang bukan firman Allah. Makanya kalau ada orang ragu Al-Quran itu bukan wahyu Allah, sampai Allah nantang tuh dalam surat Al-Baqarah, "Faktu bisuratim min mislih." Datangkan satu surat, hai manusia yang meragukan Al-Quran itu firman Allah, silakan kau buat satu surat. Gak usah Al-Baqarah yang ratusan ayat. Al-Kautsar 3 ayat.
Ayo buat 3 ayat saja. Yang menyamai, kalimatnya mim misli, sama. Tidak menandingi, tidak melebihi, tapi sama. Sampai detik ini belum ada satupun manusia yang sanggup membuat tulisan menyamai Al-Quran. Jawab yang kompak, yakin tidak Al-Quran firman Allah? Yakin tidak formula Al-Quran itu wahyu Allah? Betul. Takbir. Jadi Panji Gumilang mengatakan Al-Quran bukan wahyu Allah, tapi ucapan Muhammad. Jawab yang kompak, sesat atau tidak? Bahaya atau tidak? Kenapa akhirnya ditahan? Karena menista agama. Ini lebih parah dari Ahok. Ahok cuman 1 ayat, Al-Maidah 51. Ini Panji Gumilang 1 Al-Quran. Jelas apa jelas? Kacau atau tidak? Kacau atau tidak? Oh, ini penting, ini akidah saudara. Nah, ini saya ingin berbagi. Pak, Bu, kalau Al-Quran itu karangan manusia, bukan utusan Allah nih, manusia biasa, karangan manusia biasa. Kalau manusia biasa nih kayak kita nih semua yang kumpul di sini, mungkin ada yang IQ-nya tinggi nih 200 atau 400, nggak ngerti dah nih ya. Bapak Ibu siapapun mereka, ilmuwan manapun, tuh kalau bikin tulisan manusia biasa nih, itu nggak jauh dari urusan alam. Masalah tumbuhan, masalah tanah, masalah angin, masalah mesin, masalah besi, intinya masalah alam. Kenapa? Karena manusia nggak paham alam yang lain. Yang tahu cuma alam dunia aja. Ada yang berkutat dengan ada yang ada di bumi itu juga. Karena hidupnya di bumi. Jelas apa jelas? Saya mau tanya, ada nggak manusia yang sanggup ngitung berapa jumlah planet di atas sana? Bicara planet aja nggak bisa kita hitung. Betul apa betul? Terbatas. Contoh, waktu. Kita dikasih ilmu sama Allah di dunia sekarang ini. 1 hari 1 malam berapa jam? Tulang kompak berapa jam? Berapa jam? 24 jam. Cuma segitu kita dikasih ilmu sama Allah di dunia. Padahal nanti di alam barzakh berubah tuh 1000 tahun. 1000 tahun. Sehari di sana kayak 1000 tahun di dunia. Beda lagi tuh waktunya. Jadi kalau manusia biasa bikin tulisan, urusannya urusan bumi, urusannya urusan alam biasa yang kita lihat. Wah, ini Al-Quran. Antum baca. Bukan hanya menceritakan sejarah. Bukan hanya menceritakan ketumbuhan. Bukan hanya menceritakan bagaimana wanita hamil mengandung. Al-Quran bercerita tentang surga neraka. Ini alam akhirat. Yang manusia nggak tahu kalau nggak dikasih tahu. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Nih, andai kata kita nggak jadi orang Islam, kita nggak didakwahin Islam, kira-kira kita paham nggak adanya surga neraka? Nggak paham. Kita paham ada surga neraka. Kenapa? Karena dakwah Islam nyampe ke kita. Ini dakwah Islam datangnya dari siapa? Dari Allah Subhanahu. Ya Allah, jawab yang kompak Pak Bu. Ini keyakinan, ini akidah. Yakin tidak Al-Quran firman Allah? Yakin tidak Al-Quran itu firman Allah? Yakin tidak Al-Quran itu wahyu Allah? Betul. Takbir. Salah satunya yang menyesatkan, Al-Quran bukan wahyu Allah. Terus yang kedua, bicara kenabian. Jawab yang kompak, Nabi Muhammad nabi yang terakhir, percaya atau tidak? Yakin atau tidak? Terus kalau ada orang ngaku Islam, punya nabi lagi setelah Nabi Muhammad, jawab yang kompak, Islam atau bukan? Islam atau sesat? Islam atau murtad? Betul. Dalilnya qat'i, maka Muhammadun aba ahadin mirijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nabi Muhammad nabi terakhir. Enggak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Makanya dulu kenapa kita minta Ahmadiyah agar dibubarkan? Pak Bu, karena Ahmadiyah ngaku Islam. Kemudian dia punya nabi lagi setelah Nabi Muhammad, namanya Mirza Ghulam Ahmad dari India. Begitu kita dialog dengan tokoh-tokoh Ahmadiyah, apa kata mereka? Itu khotaman nabiyyin di dalam ayat Al-Quran itu artinya bukan penutup, tapi cincin, stempel. Jadi Muhammad bukan nabi terakhir. Setelah Muhammad masih ada nabi lagi. Dan Mirza Ghulam Ahmad, nabi yang diyakini oleh Ahmadiyah adalah nabi yang diutus oleh Allah, tidak membawa syariat, maka ikut syariatnya ke Nabi Muhammad. Makanya sholatnya sama kayak kita, puasanya sama kayak kita, masjidnya sama kayak kita. Lalu ucapannya Mirza Ghulam Ahmad dikumpulkan menjadi kitab, namanya Tadhkirah, 800 halaman.
Kita tanya ke mereka, ini kan wahyu nih katanya dari Allah buat Mirza Ghulam Ahmad. Berarti kitab suci dong. Iya, ini kitab suci. Tapi tidak mengandung syariat. Syariatnya ikut Al-Quran. Masya Allah. Jadi kalau orang awam yang diajak ngomong model begini, oh juga. Saya mau tanya, ini pemikiran seperti ini bahaya atau tidak? Bahaya atau tidak? Sesat atau tidak? Ada lagi Pak Bu ya, yang kalau sholat di masjid mereka kita dipel. Habis sholat terus dipel. Jawab yang kompak, ada nggak masjid kayak begitu? Kurang kompak, ada nggak? Antum tanya para pengikutnya. Kebetulan kemarin kita dialog para mubalik mereka yang baru tobat. Nih kata mantan mubaliknya, kalau mau ikut aliran tersebut, yang kalau sholat dipel loh, habis sholat dipel. Kalau di luar mereka dipel, itu doktrinnya di luar kelompok mereka kafir. Siapa perempuan mereka menikah dengan laki-laki di luar mereka sama juga kawin sama anjing. Laki-laki kawin sama perempuan lain mereka sama juga kawin sama babi. Ini doktrin mereka. Tidak sah syahadat kalau tidak beat kepada imam mereka. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cuma begitu, tidak sah. Harus ada beat kepada imam mereka. Andai kata berdosa, gak usah bingung. Dosa kecil, 180.000 setor. Batal dosanya. Berzina, 180.000 dikali 6. Gugur dosanya. Pantas baik yang ikut begitu. Jawab yang kompak semuanya. Sesat atau tidak? Sesat atau tidak? Bahaya atau tidak? Oh, ini berkeliaran di tengah-tengah kita, saudara. Masya Allah. Ini bela akidah, bela akidah. Ada lagi pemikiran yang selalu membahayakan buat umat Islam, yaitu pemikiran kelompok liberal. Dulu kami pernah ngejar-ngejar salah satu oknum dosen di UIN Ciputat. Gara-gara ngajarin ke mahasiswa-mahasiswinya bahwa sholat 5 waktu itu diwajibkan hanya untuk mereka yang belum meyakini Allah sebagai Tuhan. Kalau sudah yakin Allah sebagai Tuhan, maka tidak wajib sholat 5 waktu. Jawab yang kompak, bahaya atau tidak? Sesat atau tidak? Pakai Al-Quran dalilnya. Wa'bud Rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa'bud, sembahlah Rabbaka Tuhanmu Allah hatta ya'tiyaka, sehingga datang kepadamu al-yaqin, keyakinan. Kalau sudah yakin, wa'budnya gugur. Jawab yang kompak semuanya, bahaya atau tidak? Hai umat Islam, jawab yang kompak. Bapak Ibu, sholat 5 waktu wajib atau tidak? Wajib atau tidak? Kalau ada yang mengatakan sholat 5 waktu tidak wajib, Islam atau bukan? Islam atau murtad? Islam atau sesat? Jadi al-yakin di sini diartikan secara harfiah, yakin. Nih dia, karena nggak ngaji tafsir Jalalain, tapi ngajinya tafsir jalan lain. Jadinya begini. Betul apa betul? Padahal al-yakin di situ artinya al-maut. Baca tafsir Jalalain yang paling kecil itu. Al-maut, sembahlah Allah sampai datang kepadamu kematian. Itu maksudnya. Kalau belum mati, jangan berhenti ibadah. Jelas apa jelas? Kalau belum mati, jangan berhenti sholat. Jelas apa jelas? Boleh kita tanya dong. Tapi kenapa al-maut itu diganti dengan al-yakin sama Allah dalam Al-Quran? Kenapa nggak langsung aja hatta ya'tiyakal maut? Kenapa pakainya al-yakin? Pak, Bu, inilah indahnya Al-Quran. Nggak pakai al-maut, tapi al-yakin. Kenapa? Banyak orang yang nggak percaya Allah Tuhan di muka bumi ini. Banyak manusia yang tidak yakin Nabi Muhammad Nabi. Banyak manusia yang tidak yakin Al-Quran itu kitab suci. Banyak manusia yang tidak yakin Islam agama yang benar. Tapi begitu dicabut nyawanya, dia lihat adanya surga, dia lihat adanya neraka, dia lihat kebenaran adanya Allah. Akhirnya dia teriak, minta dihidupin lagi. Dia mau baca syahadat, dia mau amal soleh, terlambat. Jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Jadi kenapa pakai kalimat al-yakin? Karena begitu dicabut nyawanya, dia lihat adanya akhirat, adanya surga, adanya neraka. Cuman mau hidup lagi, udah telat. Betul atau betul? Jawab yang kompak semuanya. Sholat 5 waktu wajib atau tidak? Wajib atau tidak? Siap jaga Islam, siap pelihara Islam, siap bela Islam. Takbir,
Yang kedua, bela Islam adalah bela syariat. Betul apa betul? Udah urusan syariat, ada 4 madhab yang populer. Kemarin ditambahin lagi madhab Soekarno. Madhab apa? Udah yang populer bicara fikih itu 4 madhab. Kita di Indonesia mayoritas madhab fikihnya mengikuti Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Alhamdulillah, ikuti madhab Imam Syafi'i. Insya Allah. Yang terakhir, bela Islam Bapak Ibu tidak lain tidak bukan bela akhlak. Saya mau tanya, jawab yang kompak. Yang mau merusak akhlak umat Islam saat ini ada apa banyak? Orang kompak, ada apa banyak? Jawab yang kompak. Di Indonesia narkoba ada apa banyak? Narkoba ada apa banyak? Minuman keras, perjudian, cabai, dongdot, kabe-kabean, LGBT. Innalillahi wa inna ilaihi. Ya Allah, ini PR kita bersama nih. Makanya kalau nggak bersatu kita yang jadi korban. Betul apa betul? Narkobanya sampai ada oknum jenderal di sidang kemarin gara-gara jual narkoba. Betul atau tidak? Orang kompak, betul atau tidak? Belum lagi minuman keras, saudara. Yang sekarang sedang diperbincangkan adalah LGBT. Alhamdulillah, kemarin FPI, Front Persaudaraan Islam, telah menggagalkan. Sababiahnya kita surati pihak-pihak terkait agar pertemuan LGBT se-ASEAN di Jakarta dibatalkan. Akhirnya batal. Alhamdulillah. Lalu kemudian ada grup band 1975. Setelah dari Malaysia dia mau tur ke Indonesia di Jakarta, saudara. Di Malaysia bikin ulah. Vokalis sama gitaris bassnya itu ciuman di atas panggung. Akhirnya dibubarin sama polisi Malaysia. Dia mau ke Jakarta besoknya tuh. Alhamdulillah kita protes, batal, dia nggak jadi datang. Alhamdulillah. Nah sekarang ini rencananya November nanti nih ada mau datang lagi, yaitu ikon LGBT Coldplay. Ini mau datang nanti ke Jakarta. Yang saya dapat info dia juga membatalkan diri. Jawab yang kompak, kalau nggak jadi datang ini Coldplay ke Indonesia, senang atau tidak? Gembira atau tidak? Yang anehnya, ini band mengusung LGBT, itu tiketnya harganya yang paling murah 3 juta, yang paling mahal 11 juta, ludes terjual. Masya Allah. Buat bayar guru ngaji 5.000 ngutang. Betul apa betul? Betul apa betul? Makanya pada pucat usah-usahnya. Masya Allah. Jawab semua yang ada di sini. Jawab yang memakai semuanya. Narkoba bahaya atau tidak? Bahaya. Minuman keras bahaya atau tidak? Pelacuran bahaya atau tidak? LGBT bahaya atau tidak? Siap perangi kemungkaran, siap perangi kemaksiatan. Takbir. Sallu ala nabi. LGBT itu apa sih Ustaz? LGBT, lelaki goblok ditolol. Ya kenapa goblok? Laki sama laki kawin. Jawab yang kompak, pinter apa goblok? Pinter apa goblok? Perempuan sama perempuan kawin, pinter apa tolol? Ya Allah, laki sama laki kawin mengapain? Mau olahraga. Wah ini terjadi di dunia. Bahkan sudah disahkan oleh PBB sebagai program internasional, saudara. Bagaimana caranya di Indonesia ini laki sama laki boleh kawin, perempuan boleh nikah di Indonesia. Ada KUA buat ngawinin laki sama laki, perempuan sama perempuan. Begitu. Nanti kalau dibolehin meningkat, yaitu kawin sedara. Bapak sama anak boleh nikah, abang adek boleh nikah, incest namanya. Nanti bakal meningkat lagi, manusia boleh kawin sama binatang. Allah dikasih tahu dalam Al-Quran model-model begini nggak aneh. Lihat kalau baca Al-Quran lengkap sudah. Laqad darana fi jahannam katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'am bal hum adall. Ada manusia yang akhlaknya kayak binatang, bal hum adall, bahkan lebih bejat dari binatang. Saya mau nanya di simpenan, ada nggak ayam jago kawin sama ayam jago? Kurang kompak, ayam ke? Ayam jago kawin sama ayam jago, ada apa enggak? Ayam aja bisa bedain mana laki mana betina. Oh ini manusia laki sama laki. Jawab yang kompak, pinter apa goblok? Pinter apa goblok? Tol. Allah.
Sampai-sampai menteri ini, ada satu menteri, saya sebut dah menterinya, Menko Polhukam, paham kan? Itu Menko Polhukam pernah bicara nih kemarin, kenapa LGBT tidak dimasukkan ke RUU KUHP? Jadi LGBT nggak ada pidana di Indonesia loh, laki sama laki, perempuan sama perempuan. Jawaban beliau, katanya LGBT itu kodrat, begitu. Masya Allah, kodrat dari mana? Nggak begitu. Lihat dalam Al-Quran, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Kami telah ciptakan kalian ini dari jenis laki dan perempuan. Manusia itu cuma dua jenis, laki dan orang kompak, laki dan bagaimana cara pernikahannya? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha al-ayat. Laki perempuan itu kodrat. Jawab yang kompak, ini laki sama laki kawin, kodrat atau sesat? Orang kompak, kodrat atau sesat? Perempuan sama perempuan kawin, kodrat atau sesat? Biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Kamu kalau kepret. Allah. Aduh, laki-laki bogoh, jalannya ngondek. Innalillahi wa inna ilaihi. Masya Allah, ini gak main-main Bapak Ibu, gak main-main sampai dibilang kodrat. Allah ciptain laki perempuan, jelas apa jelas? Nggak ada yang ketiga. Sampai-sampai kalau kita doa ada domir mufrad, domir ghaib mufrad, itu cuma dua, hu sama ha. Kalau kita kirim doa buat laki-laki, satu orang mufrad, Allahumma ghfir lahu, itu laki-laki. Kalau perempuan, Allahumma ghfir, orang kompak, Allahumma ghfir, buat laki, lahu, buat perempuan. Kalau buat laki-laki, hu, buat perempuan. Kalau bencong gimana? Masa huha? Innalillahi wa inna ilaihi. Masya Allah, jawab yang kompak sebelum saya akhiri. Ini LGBT bahaya atau tidak? Jadi kalau FPI menolak kedatangan Coldplay sebagai ikon LGBT dunia, jawab yang kompak, bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Siap bersatu, siap jaga persatuan, siap bela Allah, siap bela Rasul, siap bela Al-Quran, siap bela Indonesia, siap bela NKRI. Takbir! Semuanya berdiri.